kakek ini setelah lama kas tinggal Jogja baru kembali lagi nih. Ya, sudah 7 tahun lebih. 7 tahun berarti 2015. Ya. 2015. Di bulan APM di Art Mayorem pembebasan masyarakat itu bukan. Hormat itu nanti cut saja. Tidak Pak. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Sekolah tinggi. STPMD APMD Yogyakarta. Setelah Kami bilang uncen kedua karena banyak mahasiswa Papua di situ yang kuliah. Memang APMD ini mahasiswa timur itu paling banyak sekali. Jadi tidak salah kalau orang bilang uncen kedua kan. Berarti kakak lama, berarti pulang sampai di Papua apa? Jadi apakah Sampai di Papua itu tinggal di kampung. tinggal di kampung? Tinggal di kampung selama 7 tahun itu sampai ini sudah lupa ini Jogja ini. Sudah tidak kenal lagi. Di sana itu tidak kerja, tinggal nganggur saja di situ. Kalau ada kegiatan masyarakat buat terlibat, kalau ada kesempatan, kalau tidak ya berarti sibuk dengan aktivitas pribadi. Ya. Kopinya dimakan. Yuk. Berarti kakak lama di Papua, tinggal di kampung. Kakak Michael. Ini berarti kakak akademi. Bagusnya ini kita bahas soal ini ya. Karena kakak ada juga lama di kampung, jadi bagaimana kondisi masyarakat Papua yang karakter bukan masyarakat adat toh. Lalu konteksnya dengan ekosida. Ya. Ya, toh. Ya. Kalau kakak akademi sendiri lama di Jogja juga nih. Iya, saya sudah lama di sini. Sejak tanggal 26 September 2012 itu saya tiba di Jogja. Pertama saat di Jogja tinggal di asrama Papua. Dan saat itu saya menginap di asrama Papua sebelum ke kos selama 3 hari 3 malam. Jadi dari tahun 2012 kemudian 2013 14 saya menjadi ketua pelajar mahasiswa Papua, dan S1 selesai dan lanjut S2 lagi di UPN, dan jurusannya memang lebih ke geologi sejarah atau geoheritage dengan geologi lingkungan. Yang dalamnya terkait dengan ekosida. Berarti pas nih kita bahas soal eksistensi masyarakat adat, terus soal kaitannya dengan ekosida, yaitu sebab akibat kerusakan lingkungan apa segala macam. Nah, baiknya nih kita taruh pertanyaan dulu. Saya pancing. Ya memang itu. Kopi minum. Ada ini kakak bukunya ini Natalis Pigai yang mantan Komnas HAM ini. Dalam dia punya buku Evolusi Nasionalisme Papua itu bagian bab awal, itu dia jelaskan soal masyarakat Papua ini punya hubungan secara inheren, itu punya hubungan langsung dengan alam. Sampai dia taruh diksi masyarakat Papua ini kategorinya masyarakat etnobiologi. Nah, ini kan abstrak ini bahwa hubungan. Nah ini yang kalau dikonkretkan ini bagaimana situasinya nih, hubungan masyarakat Papua dengan kehidupan sehari-hari mereka dengan konteks alam ini, dengan mungkin hubungan marga dengan apa hewan-hewan tertentu kah, kayu kah, punya nilai-nilai filosofis kah, begitu. Kalau menurut Wawi tinggi, kalau dikonkretkan bagaimana situasinya? Kalau untuk masyarakat adat ini lingkupnya besar. Lingkupnya terlalu besar karena di dalamnya itu diatur semua
keteraturan hidup sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, lalu kaitannya dengan alam yang ada di sana, itu semuanya sangat terkait dengan semua tata nilai, norma, keteraturan sosial yang ada di dalam. Jadi kehidupan masyarakat memang tidak bisa lepas dari alam, baik itu dari sisi sistem pendidikannya, sistem ekonominya, kepemimpinannya, semua saling terkait satu sama lain. Sehingga untuk membicarakan keberadaan masyarakat adat di Papua itu harus dilihat secara keseluruhan. Betul. Karena itu dalam kondisi seperti yang ada sekarang ini memang kita ini perlu untuk memahami kondisi ini ke bawah, supaya kita bisa membahasakan, kita bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan keberadaan masyarakat adat yang memang semakin terancam dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Karena selama ini kita melihat, kita sebagai orang Papua maupun orang yang datang dari luar, terutama yang punya perusahaan korporat lah, itu melihat keberadaan ekologi alam Papua ini dari sisi ekonomi saja. Betul. Memang. Sementara dari segi-segi yang lain yang saling terkait tadi itu, nilai apa semua yang tadi dibicarakan itu dibiarkan begitu saja, sehingga mereka ini posisi sekarang itu mereka berada pada situasi yang memang terancam betul, dan mereka membutuhkan kehadiran kita untuk memberikan pencerahan di tengah situasi yang kayak begitu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, saya mau simpulkan di sini bahwa kita harus mengenali semua itu, keterkaitan antara satu sama lain itu. Karena kita tidak bisa bicara satu hal sementara hal yang lainnya itu kita biarkan, itu tidak bisa. Karena mereka itu satu di dalam semua itu. Betul. Jadi semua di dalam satu di dalam semua. Bicara masalah adat ya itu semuanya saling terkait. Nah, ini ini kan setelah sekarang ini kan memang kalau korporasi segala macam perusahaan ini kan logikanya cari keuntungan lah ya. Konsepnya kan ekonomi. Nah, hal-hal yang ditiadakan ini kan misalnya hal-hal yang dilupakan kan, maksudnya disampingkan ini kan soal hubungan orang Papua dengan alam dan segala macam. Kalau sebelum ada ini korporasi ini, kehidupan sebelum itu yang paling konkret misalnya ini apa ya, misalkan kalau Sabmarga ini kan punya keterkaitan dengan pohon tertentu atau ada hewan tertentu ya. Terus itu punya nilai-nilai filosofinya di dalam. Kalau secara umum mungkin Wau juga begitu ya, di tempat. Jadi kalau gambaran secara umum bagaimana kalau kondisi kayak begini? Ya, kalau saya melihat masalah ini dari sisi perspektif suku Me sebagai contoh untuk melihat persoalan ini, memang ada cerita di masyarakat itu bahwa ada suku tertentu yang suku marga tertentu yang mereka punya cerita sejarah yang kaitannya dengan hewan. Artinya dari hewan tertentu mereka bisa komunikasi, kemudian itu menjadi simbol keberadaan marga itu. Ada juga memang pohon yang menjadi itu lambang dari keberadaan marga itu, bahwa kalau kita melihat atau kita menyebut pohon itu berarti ya itu sudah orang yang tahu itu langsung sadar bahwa itu marga ini.
Macam itu ada, sehingga dengan cerita-cerita seperti itu mereka menjaga betul ini alam ini. Mereka menghargai. Jadi secara umum di Papua ini kan kita selalu bilang Papua ini, alam Papua ini sebagai ibu, ibu yang menyediakan, memberikan segala-galanya kepada kita. Karena di atas alam ini, di atas tanah ini kita beraktivitas, semuanya disediakan, kita tinggal menikmati. Kalau untuk suku Me dari sisi 3 marga besar yang ada, itu kan Jinatuma, Magetuma, Mogopia. Belakangan ada yang bilang juga Odapa, tapi menurut cerita-cerita dari tua-tua adat di kampung-kampung itu bilang kalau Odapa itu Jinatuma. Masuk di kelompok Jinatuma. Kelompok Jinatuma. Tapi itu urusannya mereka, yang penting ada kelompok itu. Jadi dari situ dimaknai dalam aktivitas hidup sehari-hari, siapa dia yang menjadi Jinatuma ya, kaitannya dengan Jina yang ada di alam itu, dia harus hargai, dia harus akui itu. Karena Jina itu kan ular toh. Di mana ada ular, di tempat itu pasti tanaman, tumbuhan apa itu semua segar, tumbuh mantap. Makanya di orang Me itu percaya bahwa Jina itu yang memelihara semua itu. Ini yang marga Jinatuma. Marga Jinatuma ini. Jadi mereka memang menghargai, mengakui itu. Lalu dari sisi Mogopia ini segala sesuatu yang berkaitan dengan batu, Mogo. Nah, itu mereka tahu dan mereka mengakui itu dan menghargai itu. Mereka percaya bahwa dunia ini kuat. Dunia ini kokoh karena ada batu di dalamnya. Kalau tidak ada batu itu pasti dunia ini mungkin kayak macam bentuknya rawa atau apa begitu. Nah itu. Jadi urusannya dengan batu segala macam ini, Mogopia ini mereka tahu dan mereka menghargai itu. Dan itu turun temurun. Dan itu turun temurun sampai saat ini. Kemudian dari sisi Magetuma ini ya, ini yang kaitannya dengan tanah ini. Ya ini mereka harus tahu dan mereka harus menghargai itu. Secara keseluruhan ini di alam ini ada 3 unsur ini. Jina, Mogo dan Maki. 3 ini. Kalau 3 ini berarti kaitannya dengan segala jenis tumbuhan apa segala macam itu nanti masuk ke dalam marga Jina tadi, karena dia itu yang jaga, dia itu yang pelihara. Nah, kaitannya dengan batu lah, emas lah, apa segala macam ini ya, ini Mogopia ini, dia yang tahu segalanya. Maka untuk pendekatan dengan batu apa segala macam, komunikasi apa dengan segala macam batu itu, memang dia harus tahu dan dia mengerti dan dia harus mengakui itu dan menghargai. Begitu juga dengan tanahnya. Semuanya kita lakukan di atas tanah ini. Makanya inti filosofi dari tanah itu ya, Magetuma ini dia harus tahu dan dia paham. Lalu dia harus mengakui itu. Lalu filosofi itu kadang diterjemahkan ke dalam diri kita manusianya. Jadi itu kehidupan. Itu yang tadi saya bilang, semua kalau bicara satu terkait, semua di dalam satu di dalam semua, itu maksud saya mau cerita lagi. Jadi masyarakat Me itu melihat manusia itu juga bagian daripada alam itu, karena ada simbol yang mereka melihat di dalam manusia itu, bahwa daging ini
itu mereka menerjemahkan sebagai tanah. Daging ini tanah, lalu tulang ini batu. Urat-urat yang ada di dalam ini ular. Jadi 3 unsur yang ada di alam ini ada di dalam diri kita juga. Jadi ketika kita merusak alam atau ketika kita tidak mengenali alam itu, berarti sudah kita tidak mengenali diri kita sendiri. Maknanya sampai begitu. Iya. Sampai pada tahap bagaimana orang 3 marga besar ini, lalu yang paling umum lagi itu satu suku besar ini mungkin jadi dasar, bukan mungkin ya, jadi dasar untuk bagaimana melihat kehidupan secara utuh. Iya. Jadi semua betul. Konsep apa ekosida, lalu dengan dari konsep ekosida ini melihat situasi Papua hari ini itu seperti apa ya? Ya baik, terima kasih. Saya pikir ada ekosida itu konsep yang dibicarakan oleh bangsa lain. Pertama kali itu di Amerika ada seorang ahli biologi. Ketika itu tentara Amerika mereka kirim ke Vietnam untuk memerangi rakyat dan orang di Vietnam. Setelah tentara-tentara itu mereka membuang bahan-bahan kimia di hutan di Vietnam. Dan hutan itu kan di mana tempat sumber hidupnya masyarakat di Vietnam waktu itu. Jadi bahan-bahan kimia itu dia terurai secara alami di hutan-hutan, lalu organisme yang ada di hutan-hutan seperti flora fauna termasuk tadi ular dan lain-lain itu kan mereka konsumsi karena mereka hadirkan bahan-bahan itu di situ. Lalu flora fauna itu sumber hidup masyarakat ambil dan menikmati, dan satu kasus besar melalui itu terjadi adalah satu generasi besar di Vietnam itu mengalami banyak penyakit baru yang muncul di lingkup masyarakat. Salah satunya adalah kemandulan. Dan itu diungkapkan dan diteliti oleh seorang ahli biologi dari Amerika. Dari situ baru sudah menjadikan sebuah ekosida. Ekosida itu kejahatan terhadap lingkungan dan memusnahkan flora dan fauna dan berujung pada genosida. Kalau kita melihat dari kondisi dan situasi hari ini di Papua, yang orang sering sebarkan Papua itu ada sumber daya alam yang kaya, kebudayaan yang masih multi, tapi potensi untuk orang lakukan penelitian dan lain-lain. Saya sangat apresiasi tadi saudara sebelah dia sudah jelaskan itu konsep dasar bagaimana kita mengerti tentang ekologi itu, karena ekologi itu kan timbal balik antara manusia, di mana manusia itu tinggal di situ dan dia selalu berhubungan dengan alam yang ada. Betul. Jadi saya sangat apresiasi masyarakat ini dengan dasar pemikiran meskipun lokal, tapi saya pikir itu sebagai hal-hal yang perlu dibangun bagaimana untuk, dan itu alat untuk mengantisipasi, memitigasi ancaman-ancaman, salah satunya ekosida itu. Jadi ekosida itu juga kan dibuat oleh orang yang datang, bukan orang asli. Orang yang datang itu apa? Mereka lakukan investasi di mana-mana. Jadi sumber-sumber ekosida terjadi itu di mana dihadirkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan operasi kelapa sawit, freeport, minyak, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang berlangsung dengan sumber daya alam laut, pesisir, hutan. Ini semua dilakukan oleh orang yang datang itu demi kepentingan kebutuhan ekonomi. Hari ini tingkatan sebenarnya soal makan minum itu sudah diatur secara alami, ya kosmolog lokal itu kan sudah terbangun.
Tetapi yang biasanya di mana-mana di dunia ini yang menghancurkan lingkungan dan lain-lain, itu orang yang datang dengan kepentingan-kepentingan itu. Jadi itu selama ini kita orang Papua belum melihat hal-hal ini. Kita tidak sadar. Padahal yang barang yang datang itu mereka bawa dengan uang besar. Jadi kita itu fokus pada uang. Padahal masalah besar yang mereka hadirkan lalu dampaknya terhadap orang Papua yang benar-benar setelah memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan flora fauna yang ada, entah itu makro flora maupun mikro, lalu berimbas pada manusia. Kan kita semua orang sudah tahu, teori sudah belajar bahwa biologi ada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Jaring-jaring makanan dengan rantai makanan itu kan contohnya kita kasih bakar rumput, luasan rumput, kasihan belalang pun tidak ada jenis belalang yang kita belajar dan mereka taruh belalang itu apa dalam buku pelajaran biologi, hanya tertinggal di kertas saja. Terus lapangan, itu yang saya kira Papua itu banyak yang harus dilakukan, sekolah pendidikan alam lokal. Itu tidak, sekarang kita tidak bisa patokan pada buku, harus langsung di alam. Itu juga bagus. Jadi kawan-kawan yang bangun sekolah alternatif dan lain-lain itu bisa disesuaikan dengan keadaan daerah. Terus saya sangat apresiasi tadi itu sebagai orang yang belajar teori, tapi saya tidak mau bicara teori di sini, tapi saya sangat apresiasi apa yang tadi sampaikan itu. Karena itu sebagai gambaran besar yang dia taruh, dia kasih bagi kita melalui ini video YouTube. Nanti banyak orang yang akan menonton dan itu sangat menarik bagaimana ke depan Papua itu kita belajar itu. Satu hal yang saya tertarik tadi di Natalis dia taruh evolusi. Kata evolusi itu dia ambil dari bidang sains ya, biologi. Dan memang semua manusia di dunia ini dia sudah lalui proses evolusi, tidak bisa dibantahkan. Evolusi itu apa hubungannya untuk penjelasannya? Seperti yang tadi disampaikan penjelasannya. Ada marga tanah, ada marga batu, ada marga amfibi atau termasuk ular dan lain-lain. Itu kan sudah terbentuk secara alami. Berarti ini bagaimana ini? Kita bisa, kalau orang yang datang menghancurkan kita punya lingkungan, berarti dia memutuskan hubungan kita dengan kita punya sumber hidup itu. Jadi dampak besarnya, ini parah ke depan. Jadi itu yang sekarang orang bicara banyak di dunia maya, di mana-mana di dunia, ancaman masa depan terlalu besar. Tapi bertindak harus dari lokal, lalu bagaimana melindungi itu yang generasi muda Papua kita berpikir. Bisa belajar teori-teori, apa semua teknologi di mana-mana kita kuliah, di luar negeri, dalam. Tetapi yang jago adalah bagaimana generasi muda Papua, akademisi Papua itu dia lakukan kontekstual. Itu yang belum terlihat selama ini. Jadi kontekstual itu maksudnya bagaimana melindungi itu. Karena ancaman masa depan kan memang semua orang ilmuwan sudah prediksi bahwa ancamannya sangat besar. Tidak bisa dibantahkan. Makanya bertindak lokal dengan kontekstualisasi untuk melindungi, proteksi terhadap manusia, alam, kebudayaan dengan simbolisme itu sangat penting. Jadi saya pikir itu. Berarti ini, berarti ekosida ini dia terjadi ketika kalau orang luar itu kan datang dengan tujuan masing-masing. Konsepnya bukan konsep pengertiannya secara umum. Lebih tepatnya itu sistem mengelola alam yang berlebihan, gitu. Jadi di luar daripada kebutuhan, lebih dari kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau dulu kan mungkin orang masyarakat adat itu olah alam sesuai dengan kebutuhan setiap hari. Tidak bisa ambil lebih untuk simpan atau tidak menghasilkan itu dijadikan modal untuk kemudian menghasilkan sesuatu. Kalau konsep ekonominya kan konsep modal ya, cari keuntungan lebih banyak itu kan dengan mengeksploitasi segala sesuatu dalam jumlah yang banyak. Mungkin itu di Papua itu. Karena orang datang dengan kepentingan ekonomi, orang datang dengan tujuan untuk mencari nilai lebih, profit, kemudian mengelola alam, mengambil semua kekayaan alam di Papua, menghancurkan hutan segala macam,
tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Bukan tidak sesuai, tapi justru mereka motivasinya ya lebih banyak supaya keuntungannya lebih besar. Mungkin di situ ekosida itu terjadi. Nah, itu benar. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa masalahnya bahwa orang Papua itu khususnya di bagian pegunungan dan khususnya lagi di wilayah Mepago itu kita bisa melihat di sana di daerah-daerah tertentu, contohnya itu di Degewo dengan Topo sekitar itu kan sebelumnya orang lokal itu kan dia hanya hidup di alam. Tetapi orang lokal tidak pernah tahu bahwa cara ambil emas. Nah, yang cara ambil emas itu siapa yang tahu? Yang datang itu entah itu yang punya kepentingan maupun masyarakat biasa. Jadi mereka menempati di situ dan mengambil, lalu ajar dan mempengaruhi masyarakat lokal yang tadinya dia hidup relasi dengan tergantung pada alam, tetapi dia alih fungsi lahan atau alih fungsi kebutuhan sehari-hari, sehingga lupa dengan sumber hidup yang sebenarnya, yang kebiasaan dia berdasarkan kebudayaan lokal. Jadi itu masalah yang sangat besar yang kita alami. Jadi Papua, kita orang gunung secara umum dan itu kan lompatannya terlalu tinggi. Jadi kita proses-proses itu kita tidak lalui, lalu langsung berhadapan dengan apa yang dibawa. Jadi itu tantangannya sangat berat dan itu juga bagian dari persoalan ekosida. Karena itu karena apa? Dia mengganggu hubungan relasi antara manusia asli di situ dengan alam di sekitar di mana dia berada lama di situ dari dulu dan pemiliknya di situ. Nah, itu kemudian kasus-kasus untuk kita bisa mencurigai bahwa fenomena terjadinya ekosida juga terlalu banyak. Yaitu di Asmat yang dulu generasi muda langsung. Nah, itu kan jadi 86 anak yang meninggal. Iya. Berapa 3 minggu kan? Iya. Terus di Yaukimo, Tinggi Barat dulu, Dogiai Muntaber. Itu kan orang yang punya kepentingan, yaitu di backup oleh intelijen dunia yang bernuansa ke ekonomi global. Ini kan mereka melakukan itu mapping sosial atau pendekatan sosial di mana mereka mengamati lingkungannya bagaimana, masyarakat lokal itu cara makannya bagaimana. Oh, hidup itu mereka ambil air biasa minum. Jadi di situ mereka bisa taruh sesuatu, gampang saja untuk membasmikan itu. Jadi itu yang kita tidak lihat di Papua. Jadi Papua itu mereka mematikan kita itu dengan berbagai pintu. Salah satunya itu melalui itu praktek-praktek itu. Yang apalagi yang tadi perusahaan apa. Itu juga level yang atas. Tapi sehari-hari yang ini kita tidak terlihat. Contohnya itu kemarin Duga. Bom mortir. Natalis Pigai dia menunjukkan sebuah kajian dia secara ilmiah. Itu kan di sana mereka buang mortir apa itu? Itu kan bahan campuran, buang di bawah di mana tempatnya masyarakat itu. Bahan kimia. Nah, itu bahan kimia. Itu kasus kalau orang teliti lebih dalam, itu sama dengan tentara Amerika buat di Vietnam. Itu proses yang bahan kimia yang jatuh, di mana itu nanti proses penguraian secara alami. Alam dengan bahan kimia yang baru hadir, itu waktunya lama. Jangan-jangan ke depan ini bisa saja terjadi penyakit-penyakit baru. Karena mereka tinggalkan bahan-bahan itu. Kita tidak bicara perusahaan-perusahaan yang tinggalkan bahan-bahan kimia, Thailand dan segala macam itu. Persoalannya besar. Jadi saya kira ya orang yang belajar kehutanan, ilmu lingkungan, biologi, ilmu sains yang anak-anak Papua yang pintar, apalagi fisika, kosmolog dan penemu dan lain-lain itu bagaimana kita itu satu dan melihat persoalan-persoalan ini. Itu bukan masalah yang politik, tapi memang itu hal yang kita harus bertindak. Itu loh, itu tahun berapa ya? Yang apa anak-anak kecil di Asmat meninggal berturut-turut itu? Itu 2017. 17 kan? Ya. 2017 atau 18 itu. Itu kan saat-saat situasi itu ya Jokowi bilang begini. Itu akibat dari pola hidup masyarakat yang masih tradisional, lalu diusulkan untuk harus direlokasi, ya. Terus Menteri Kesehatan bilang itu karena akibat dari rumah berasap sehingga mereka tubuhnya terserang. Lalu anak kecil kan usianya masih ini cepat sekali untuk ini
berdampak dari itu. Tapi belakangan baru terbukti ternyata peristiwa itu diakibatkan karena pola makan yang bergeser. Dulunya mereka makan sagu, terus kelapa sawit sama perkebunan padi nih sagu pangan nasional itu, pangan nasional yang dibuka ya di Merauke itu. food estate. Itu kan dorong ini kelapa sawit, terus perkebunan sawah ini mulai masuk. Secara tidak langsung ini kan pohon-pohon segala macam termasuk sagu ini kan dibabat habis. Nah, mau tidak mau masyarakat ini harus terpaksa ini pola makannya bergeser. Beras dan proses penyesuaian yang terlalu cepatnya berdampak sampai pada ketahanan tubuh. Itu yang beberapa LSM itu orang teliti baru mereka jelaskan seperti itu. Jadi, menurut dari penjelasan tadi soal ekosida segala macam ini, lalu kondisi sekarang ini bagaimana masyarakat ada di sana nih? Kehancuran diretakan antara masyarakat adat dengan alam. Kemudian keberadaan masyarakat itu sendiri itu dia mulai dari ketika kehadiran gereja ini. Kehancuran itu mulai terjadi di sana. Gereja ini menjinakkan orang Papua yang memang sudah dekat dengan alam. Tetapi ketika masuk dengan pengaruh-pengaruh seperti animisme dan dinamisme segala macam itu, ketika itu masuk itu hubungan mereka itu secara langsung dipotong. Hubungan antara masyarakat dengan alam, kemudian cara mereka menghayati hidup itu dipotong dan diarahkan kepada ajaran yang memang dibawa dari luar itu. Dari situ banyak persoalan muncul dalam kehidupan masyarakat Papua itu hingga sampai saat ini. Jadi itu sudah meletakkan dasar, fondasi untuk menghancurkan masyarakat adat Papua secara umum. Maksudnya pengaruh gereja maksudnya bagaimana? Pengaruh agama, kejadian apa gitu? Pengaruh kehadiran gereja. Dulu yang suruh barang-barang tradisional itu ditinggalkan kayak gitu kan? Ya, masyarakat adat itu kan lengkap, mereka ini semua lengkap. Semua keteraturan hidup itu semua lengkap, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kepemimpinan, apa segala macam ini semua lengkap di dalam. Kalau gereja itu punya niat baik untuk mau menyelamatkan orang Papua, itu pasti memaknai ajaran yang mereka bawa itu sesuai dengan tatanan sosial masyarakat adat yang ada. Tetapi dia datang itu semua harus ditinggalkan, dipaksakan untuk harus ditinggalkan, lalu hidup seterus apa yang mereka bawa. Kondisi itu menjadi awal untuk membuka masuknya pengaruh-pengaruh yang tidak baik ini. Karena setelah pengaruh-pengaruh itu masuk, keberadaan masyarakat Papua saat ini justru semakin hancur, bukan menyelamatkan tapi memang semakin hancur. Setelah gereja ini bergeser, lalu pemerintah masuk dengan kepentingan ekonomi politiknya. Setelah itu pemerintah Indonesia yang memang melihat Papua sebagai komoditas ekonomi belaka itu sudah bikin semua itu hancur. Dan kondisi-kondisi yang terjadi kalau macam di Paniai 2006-2007 itu kan terjadi Muntaber, di Dogiai, kemudian yang di Asmat, di Duga di atas. Itu kan bagian dari itu, bagaimana supaya masyarakat itu diseragamkan dengan apa yang mereka mau. Jadi mereka mau penyeragaman. Meskipun dalam aturan undang-undang yang negara sendiri buat itu mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, baik itu melalui Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 18 mengakui itu keberadaan masyarakat hukum adat.
kemudian turun lagi Undang-Undang Otsus, kemudian Undang-Undang Nomor 6 kemarin tahun 2014. Bahkan sampai di dalam itu diakui keberadaan lembaga adat, kemudian desa adat dan lain sebagainya. Tapi ini formalitas ini. Betul. Formalitas saja. Pelaksanaan di lapangan itu tidak mencerminkan bahwa masyarakat hukum adat itu tidak ada. Prakteknya itu diarahkan bagaimana supaya semua itu satu warna. Makanya salah kalau nanti kita bilang Indonesia ini multikultural dan sebagainya. Ini tidak bisa, karena prakteknya tidak mencerminkan itu. Betul. Itu bagian dari propaganda untuk membungkus semua aktivitas yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang memang negara sengaja buat ini. Jadi memang tidak bisa kita harapkan negara ini akan berbaik hati untuk menolong masyarakat yang memang sedang terancam. Jadi dalam kondisi demikian itu saya lebih suka melihat dunia ini dari pandangan masyarakat adat setempat. Jadi unik toh kalau memang dunia ini kita lihat secara berbeda. Bukan berarti kita ini tertinggal, primitif, apa segala, tidak. Dunia sekarang ini kejar sesuatu yang unik. Satu warna tidak baik. Keanekaragaman itu yang indah. Seragam itu mau bikin apa? Dunia ini tidak bermakna ketika yang ada itu hanya laki-laki saja. Berarti pengakuan ini dibuat oleh negara dengan dasar undang-undang dan sebagainya. Tetapi di dalam ini eksistensi masyarakat adat ini sedang hancur-hancuran ini. Tambah dengan apa tadi dijelaskan soal ekosida itu. Apalagi orang Papua ini kan punya hubungan langsung dengan alam nih. Ini memang betul tadi awal yang dibicarakan tadi pertama itu soal pembangunan yang dikenalkan oleh Indonesia di Papua ini perspektifnya itu bukan perspektif pada pelaksanaannya itu justru dia meniadakan hal-hal yang sebenarnya yang tadi dibicarakan semua ini. Salah satunya juga pendekatan gereja tadi, terus pemerintah sendiri. Iya tuh, jadi kan misalnya dalam pembangunan jalan yang dia atur, tetapi yang dia tidak perhatikan tuh soal tempat-tempat keramat ini dibongkar lagi, terus ya tentu akan terjadi pembukaan lahan-lahan baru lagi untuk buat perkotaan dan sebagainya. Ini kan secara tidak langsung ini berakibat pada manusia ini atau masyarakat adat ini kan meyakini bahwa leluhur itu dia tinggal di satu tempat yang dalam pengertian itu tempat yang suci atau terkhusus lah ya. Terkhusus itu bahkan mereka ada di situ untuk melindungi ini. Tapi tempat-tempat ini kalau dihancurkan dengan misalnya dengan perusahaan-perusahaan yang tadi dijelaskan tuh proses-proses ekosistem. Itu posisi dilemanya itu di situ. Ketika kita berbicara apa yang kita anggap itu sesuatu yang penting bagi hidup kita, itu negara hadir dengan cara yang lain. Betul. Di situ kita orang Papua sendiri juga dimanfaatkan di dalamnya. Seperti yang Frans Fanon bilang bahwa generasi yang lahir dalam situasi keterjajahan otaknya tidak akan jauh berbeda dengan itu memang kondisi hari ini terjadi seperti itu. Jadi kita generasi sendiri ini tahu bahwa ini tempatnya begini, kita punya hidupnya kayak begini, tapi justru kita ini dipakai secara sadar maupun tidak sadar untuk menghancurkan semua itu. Jadi dilema tadi itu maksudnya itu, ini kita mau bicara ini juga jangan sampai ini barang terbongkar. Lalu mereka datang dengan mereka punya paket aturan, kemudian program kebijakan yang memang berbanding terbalik dengan pemahaman kita soal melihat alam itu. Itu yang, tapi untuk melihat perkembangan zaman yang memang semakin membabi buta ini, barang ini sekalipun negara hadir dengan niat tertentu,
perusahaan hadir dengan niat tertentu atau gereja menjalankan ajarannya dengan niat tertentu. Tetapi soal proses pembicaraan, diskusi, seminar, kemudian pendokumentasian atas kekayaan alam budaya yang ada ini, memang itu harus terus jalan demi menyelamatkan generasi yang mendatang. Karena saya khawatir kalau barang itu kita tidak lakukan itu, generasi ke depan akan hidup seperti orang yang tidak punya akar, tidak punya identitas. Mereka tidak tahu mereka itu seperti apa. Nah, ini masalah besar. Jadi identitas, akar hidup yang dimaksud itu seperti yang tadi, keteraturan sosial budaya, adat yang ada di dalamnya. Itu kalau mereka tidak tahu, itu anggap saja itu sudah mati, itu manusia tidak berguna, mayat hidup. Iya toh bawata. Yo. Amin, betul. Ini dampaknya nih. Menurut Wang bagaimana? Ini mengalir nih, kita ceritakan. Kan sudah ada hubungan jelas nih antara ekosida dengan eksistensi masyarakat adat segala macam. Ini ya, ini masalah. Jadi masalah tadi yang saya itu khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Frantz Fanon itu kan memang realita yang memang kita sendiri sudah seperti itu hari ini, khususnya kita generasi muda yang masih belajar di perguruan tinggi. Nah, di situ kesulitan kita itu apa untuk memahami itu. Teori kita belajar dan lain-lain, tapi untuk itu maksudnya bahwa bagaimana kontekstualisasi dan melindungi. Saya berpikir terkait dengan yang tadi itu, kita harus selain video kan, file kan, untuk supaya masyarakat generasi berikut itu mereka bisa tahu bahwa kita ini begini. Tapi sekarang saya punya ide bahwa untuk Papua secara umum dan Mewah dan pegunungan itu saat ini orang percaya simbolisme. Simbolisme itu memang sudah menjadi sudah berlaku di akademisi dunia di mana-mana. Karena di sana ada museum-museum, simbol-simbol itu mereka taruh. Bahkan gereja-gereja juga seperti itu. Mereka meyakini asli kreativitas mereka, artefak mereka, itu mereka sendiri sembah dan itu simbol yang orang tidak bisa ganggu itu. Kalau ganggu berarti masalah. Nah, jadi kita di Papua hari ini untuk melindungi itu, termasuk tadi tempat-tempat suci atau keramat sebagai jejak masa lalu dari nenek moyang dan lain-lain, hubungan dengan alam. Terus bagaimana melindungi Papua dan lain-lain. Itu kita harus taruh simbolis. Bukan hanya kita taruh kertas saja. Tapi simbol tidak ada kan, nanti mereka akan pelajari apa untuk generasi berikut. Jadi simbolisme itu sebagai sebuah tindakan lokal yang bagaimana untuk melindungi itu. Simbolisme macam noken. Noken mereka taruh museum sudah buat pas. Tapi realistis di lapangan. Simbol-simbol noken itu harus taruh di mana-mana. Pemerintah mereka mau ambil itu juga tidak apa-apa. Tapi di mana daerah-daerah yang bisa dilindungi, itu harus taruh simbol-simbol. Supaya simbol itu menjadi sebuah pagar yang memang harus dihargai dari orang lain kepada potensi kebudayaan yang memang sudah ada di situ. Jadi saya ke depan berpikir bahwa Mewah ini kita taruh bagaimana itu simbolis. Kita taruh di mana simbolis itu menjadi sebuah pagar yang bisa dilindungi. Flora fauna manusia kebudayaan ini semua bagaimana. Nah, itu menjadi tawaran yang sangat bagus. Saya pikir itu. Ini untuk terkait upaya untuk melindungi. Tapi nanti yang lebih penting itu, yang paling penting itu ada pemahaman yang terbangun di kalangan masyarakat adat maupun di kalangan generasi muda maupun secara umum itu. Kembali ke masyarakat adat itu hidup seperti mereka itu tidak, itu salah, terlalu sempit. Jadi maksud kita kembali kepada masyarakat adat dan melihat dunia ini dari pandangan mereka itu. Kita memahami
apa yang mereka hayati sebagai itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang penting bagi keberadaan mereka itu. Kita ambil maknanya ini lalu kita tanamkan dalam kehidupan bukan ini di mereka gitu. ya. Taruh di otak dan Taruh di otak dengan hati ini. Taruh di dalam. Lalu maknai itu dalam aktivitas hidup kamu sehari-hari. Sekalipun kau hidup di Amerika, Ya. sekalipun kau hidup di negara manapun, di dunia manapun, identitas diri sebagai masyarakat adat yang datang dari masyarakat adat itu harus tercermin melalui aktivitas hidup kita sehari-hari. Contoh, selama ini kan kita ada yang bilang, kalau kau orang Papua atau orang Me pakai koteka, tidak, bukan soal itu. Koteka itu kalau aku mau pakai, kalau tidak ya sudah, tidak Kapan usah. saja Yang bisa penting berubah. makna yang ada dalam koteka ini, kau harus paham. Karena maknanya itu kaitannya dengan burung nakal ini. Ya itu paham. Bagaimana kita mempergunakan itu, bagaimana kita melihat itu. Nah, maknanya itu harus paham. Pesta Yuwo, pesta adat. Ini sekarang memang kesannya itu kita memperkaya mereka yang punya usaha-usaha babi apa segala macam. Tapi tidak ada makna di balik itu. Ini perkembangan yang tidak menolong masyarakat adat itu sehingga kesannya itu kita melihat secara realistis sehingga kita melihat itu sesuatu yang tidak baik. Tapi tidak, di balik itu ada makna yang harus memang kita pahami. Betul. Jadi pahaminya itu bukan kita paham saja baru diam, tidak, tapi harus apa yang kita pahami itu tercermin dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita kerja, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal. Ini begini, ini bagus sekali. Jadi ini bagian dari edukasi generasi yang kita ini yang belum tahu apa-apa ini. Kita harus membangun melalui diskusi dan lain-lain supaya makna-makna yang tadi dimaksud itu benar-benar terserap dan tertanam di dalam otak dan hati. Itu benar. Tetapi masalahnya bahwa degradasi untuk pemusnahan kita, tantangan-tantangan yang digunakan dengan fisik dari bangsa lain dengan motif kepentingan lain, itu tetap ada, akan jalan. Kalau kita yang ini taruh di ini sedang upayakan ini, tapi mereka habis, berarti di apa yang dimi dengan ini semua punah. Jadi itu disertakan dengan tadi saya maksud harus ada simbolisme realistis. Itu sangat penting. Tapi maksudnya apakah simbol ini simbol ini bentuk dari sesuatu yang sedang hilang sehingga tinggal simbol. Jadi maksudnya hanya simbolisasi saja. Sementara sesuatu yang harusnya dia hidup itu hilang lalu itu digantikan dengan suatu simbol. Maksudnya bahwa simbolisme yang kita taruh itu yang tadi dimaksud itu jalan sama-sama. Simbolnya itu dia menjadi pagar untuk melindungi. Satu contoh itu tembok raksasa Cina ini dari batas-batas. Jadi dari gangguan apa tidak ada. Keraton Yogyakarta ini simbol-simbol taruh di depan, dalam tidak. Papua itu bagaimana? Simbol yang saya maksud itu ya satu statement atau dengan simbol yang realistis Papua sebagai perpustakaan alami terbesar dunia dengan kebijakan pemerintah contohnya dari pemimpin yang ada ini. Jadi tidak boleh ada gangguan investasi dan segala merusak tadi ekologi dan lain-lain. Macam itu yang saya maksud. Simbol-simbol yang benar-benar melindungi. Karena apa? Ini bukan kepentingan hanya orang lokal saja, tetapi mengembangkan oksigen bagi kawasan-kawasan tadi. Itu terlalu besar untuk secara umum di Papua. Entah itu Papua Barat, jadi sebagai sementara bagian di Indonesia, dan PNG. Ini satu daratan. Papua Barat rusak. Tampaknya ini soal ekologi. Jadi PNG, meskipun kedaulatannya berbeda. Itu besar. Kemudian turun lagi Bagaimana? Itu MRP itu sebenarnya dia buat pemetaan baru
taruh simbol-simbol di wilayah adat. Simbol-simbol ini bermakna bahwa manusia, alam, flora, fauna yang ada dalam itu tidak boleh ada, menghargai pada simbol-simbol itu. Siapa yang jaga simbol-simbol itu? Itu adalah masyarakat adat yang dipayungi oleh dewan adat, contohnya, atau orang-orang adat. Seperti itu, bukan dengan pemerintah, karena itu adalah warisan mereka, negeri mereka, dan mereka sudah lama di situ dari turun temurun dari dulu. Jadi saya maksud simbolisme itu. Selain kita saling memahami tadi itu, taruh di sini itu. Itu kan kita bisa melalui tulisan kita baca, melalui diskusi kita bangun, melalui pendidikan yang sekarang formal ini tidak. Mereka formal itu kan tidak tahu. Kita hanya belajar dapat gelar itu sebagai ya kepentingan itu. Tapi di Papua itu sebenarnya itu yang harus dilakukan. Tapi kan investor datang dengan logika keuntungan itu kita tabrak semua itu. Mau simbol kah, tempat keramat yang itu simbol itu kan kebudayaan. Jadi benar-benar tadi pemahaman perusahaan yang datang yang dihadirkan oleh pemerintah lokal maupun ini kan sedang jalan ini. Perusahaan-perusahaan sudah jalan. Sebenarnya ungkapan saya ini anggap terlambat. Karena apa? Dia sudah jalan di mana-mana. Dia sudah hancurkan sedang ini. Nah, makanya saya ungkap sekarang ini. Bagaimana kita itu selain simbol kebudayaan noken itu kan bahan mentanya dari pohon. Jadi simbol noken itu contoh nabire di Gledo di media atas itu kan ke atasnya wilayah adat Mepago. Pintu gerbang besar, taruh noken koteka mau ke sebelah budaya adat. Itu yang saya Timika masuk lagi, Intan Jaya masuk lagi. Wilayah adat lain juga sesuaikan dengan mereka. Wilayah-wilayah pintu masuk itu yang ada dalam itu dipatuhi pada aturan hukum budaya dan lain-lain. Sebenarnya seperti itu harus ditampilkan maksud saya. Selain yang tadi pendidikan alam, pendidikan alternatif, selain itu kan simbol-simbol itu harus taruh. Kalau tidak, pintu luas ini terbuka, orang bisa ini sepanjang kali Sungai Degewu atau Kali Degewu sudah ditempati bangsa lain, sudah menjadi milik mereka, sudah sekarang distrik kan dari Paniai kan kasih ini bahaya ini. Ini harus bangun pemahaman dari bawah toh. Ya. Pemahamannya itu bukan hanya pemahaman asli yang ada di situ, tapi ini perkembangan zaman ini sudah semakin menuntut kita untuk harus beradaptasi. Jadi pemahaman yang harus kita bangun di bawah sebelum mencapai pada simbol atau segala macam tadi itu. Pemahamannya itu harus dapat ditransformasikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pemahamannya ini harus kita bangun. Karena begini, kalau tidak ada pemahaman seperti itu, tetap ada kecolongan. Ada celah untuk perusahaan-perusahaan itu, untuk pemerintah itu masuk. Bekerja sama dengan mungkin orang yang dianggap tua adat di situ, Pak, atau orang yang punya pengaruh di situ. Biasa kan begitu toh? Biasa. Itu kebiasaan memang yang ada di Papua itu. Jadi pemahaman itu harus kita bangun sesuai dengan perkembangan zaman yang harus memang dapat kita transformasikan. Jadi kita melihat Papua dari kemajuan ini itu nanti akan sangat salah. Jadi sama seperti Jakarta melihat Papua kita hari ini. Jadi kita harus melihat perkembangan dunia ini dari pemahaman masyarakat adat yang ada. Lalu kita ini hadir sebagai jembatan untuk memperbarui yang lama ini dengan yang baru. Memang Kita harus hadir di situ. Karena begini, ketika kita desak pemerintah, ini pelaku yang memang susah untuk dia lakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat. Entah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau perusahaan. Ini memang susah. Meskipun pemerintah daerah hari ini orang Papua sendiri, orang anak adat sendiri yang pimpin, tetapi susah untuk mereka mengambil sebuah kebijakan karena selalu patokannya itu selalu pada Jakarta punya keinginan toh. Jadi mereka tidak berani.
mereka akan berani mengambil satu kebijakan ketika pemahaman itu terbangun dan desa kan dari bawah itu naik. Ini memperkuat posisi mereka untuk membuat satu kebijakan yang menyelamatkan eksistensi masyarakat adat. Nah, ini di situ ini dari bawah ini kelemahannya itu memang itu, dan salah satunya akademisi atau pihak LSM yang selalu ambil data itu juga mereka apa yang mereka teliti mengambil data untuk membangun edukasi bawah itu juga sangat lemah selama ini. Nah, akademisi juga begitu. Bagaimana akademisi gandeng dengan masalah itu, lalu bagaimana relasikan dengan pemerintah yang sedang ada untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Itu kan tidak terlihat. Apalagi yang pemerintah yang anak negeri, tapi pemikiran untuk berpikir hal-hal ini masih belum ada di otak sini. Nah, sehingga orientasi hari ini yang masih orang Papua sembah, elit terutama elit lokal, itu kan uang. Jadi uang bermain dengan perusahaan-perusahaan tadi. Nah, jadi tadi soal simbolisme itu bukan satu oknum yang lakukan. Yang harus dilakukan adalah gereja itu harus buat organisasi gereja, Kimi maupun Katolik. Nah, terus dengan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Terus Dewan Adat. Itu bagaimana mereka buat satu. Lalu setelah itu di bawah lagi kita bangun edukasi. Selagi kita bangun edukasi pemahaman di bawah, sementara pihak ini masih bermain lagi. Selagi kita jalan. Nah, itu juga kan lemah. Jadi sekarang itu beberapa tadi lembaga ini harus kerjasama karena bicara objek yang sama. Semua ilmu pengetahuan intelektual apapun itu kita bicara objek yang sama, manusia dan alam. Objek yang sama, tidak ada yang berbeda. Jadi ya itu ya dan tidak sebelum terlambat ya harus buat itu. Aduh, ini diskusi yang berat. Saya pusing. Ya. Jangan tidak jadi santai saja lah minum. Makan kopi tuh. Tapi memang betul beberapa solusi-solusi yang tadi dibicarakan itu ini kan bagian daripada mencegah atau sekalipun kita ada di bawah negara ini kan belum tentu negara ini bangsa betul. Kita sudah dulu ya, kalau saya pusing nanti kita lanjut lagi.